Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. Dan demi sesungguhnya kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian dengan sedikit rasa takut dan kelaparan, serta kekurangan harta benda, jiwa, serta hasil mahsul tanaman. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang sabar ialah orang-orang yang mereka itu apabila ditimpa oleh suatu musibah, mereka berkata, mereka berkeyakinan bahwa sesungguhnya kami semuanya adalah milik Allah. Dan sesungguhnya kami semua orang-orang yang akan kembali kepadanya. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang yang telah mencapai kemuncak makom kesabaran itu, merekalah Allah timpakan, Allah berikan pada mereka pengampunan dari Tuhan mereka dan rahmat kasih sayang. Serta orang-orang itu merekalah orang-orang yang sentiasa mendapat petunjuk, mendapat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan, dalam menentukan pendirian sepanjang hayatnya. Jamaah yang dirahmati Allah sekalian,
Kita akan teruskan siri kajian kita tentang surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi di bawah tajuk Asrarul Istirja'. Dan ini mungkin saya sampaikan siri yang terakhir kaitan dengan uraian tajuk tersebut. Mudah-mudahan kajian kita selama ini dapat difahami dengan baik sebelum kita sampaikan siri yang terakhir ini. Tepatnya, kajian kita yang akhir ini masih berkaitan dengan ayat yang ke-157. Ianya merupakan balasan yang dijanjikan oleh Allah buat mereka yang sepanjang hayatnya dalam menghadapi pelbagai musibah, ujian, sama ada ujian kesenangan atau ujian kesusahan, sehat maupun sakit, kaya maupun miskin, capai meraih apa yang dicita-citakan atau gagal dalam usaha, karena hidup sendiri semuanya ujian, mereka sentiasa punya pendirian dalam merespon menghadapi musibah itu, meyakinkan dirinya semuanya milik Allah, semuanya datang daripada Allah, semuanya akan kembali kepadanya. Sehingga ketika ia memiliki sesuatu atau ketika Allah memberikan apa yang dia maukan, ia akan menggunakan pemberian Allah ini sesuai dengan pemiliknya. Bukan sesuai dengan kemauan sendiri, karena dia bukan pemiliknya, yang memiliki dia. Dia akan lakukan itu kerana dia yakin suatu saat ia akan kembali kepadanya dan ditanya olehnya. Dahulu kamu gunakan kesihatan yang aku berikan pada kamu ni untuk apa? Kamu gunakan sesuai dengan kemauan aku sebagai pemiliknya, kata Allah, atau kamu gunakan sesuka hati kamu? Dahulu aku bagi kamu kesenangan hidup, itu milik aku berikan pada kamu, kata Allah. Dahulu kamu gunakan untuk memuaskan hati kamu, atau kamu gunakan untuk memenuhi sesuai dengan kehendak aku. Itu masa bagi kesenangan. Semasa Allah bagi kesusahan pula, Allah tanya, dahulu semasa aku bagi kamu kesusahan, ujian, macam mana sikap kamu? Kamu merasa aku berlaku tak adil? Adakah kamu fikir tak sepatutnya aku beri kamu seperti itu? Berikan pada kamu apa yang kamu tak suka? Atau kamu tetap memuji aku? Karena kamu yakin aku yang memiliki segala-galanya berhak melakukan apa saja kepada apa yang aku miliki, dan semua itu aku lakukan, kata Allah, demi kebaikan kamu, bukan untuk keuntungan aku. Orang yang sabar, ya Allah, ya aku sedar, ya Allah, semuanya adalah milik kamu dan kamu bebas melakukan apa saja. Aku sedikit pun tak kecil hati, sedikit pun tidak suudon,
sedikit pun tidaklah menyalahkan engkau, tidak jauh sekali menuduh engkau tidak adil. Aku tetap memuji engkau ya Allah. Aku tetap mencintai engkau ya Allah. Walaupun apa yang engkau berikan pada diri ini sesuatu yang aku tidak sukai. Kalau itulah panjang ayat kita. Dan itu namanya sabar. Kita sudah bermentaliti istirja dalam semua keadaan. Allah janjikan kepada kita 3 perkara dalam ayat 153 ini. Ayat 157 ini. 3. Pertama, ulaika alim sholawatu min rabbihim. Yang minggu lepas saya telah sampaikan penjelasannya sebagiannya. Mereka itu, kata Allah, ke atas mereka sholawat dari Tuhan mereka. Seperti mana yang saya katakan tempoh hari, sholawat ini bila datangnya daripada Allah, itu merupakan pemberian rahmat dan pengampunannya. Maknanya Allah kata, wahai hambaku yang sabar, wahai hambaku yang istirja dalam semua keadaan, nih, ganjaran buat kamu. Aku ampunkan dosa kamu. Allahu Akbar. Aku limpahkan keberkatan kepada kamu. Jadi Allah, pengampunan Allah bagi dosa mereka. Itu sholawat. Dan keberkatan. Berkat maknanya ziyadatul khairi wa numuwuhu. Bertambahnya kebaikan dan berkembangnya kebaikan. Artinya, kebaikan yang ada pada diri hamba Allah yang punya mentaliti istijah ini sentiasa bertambah-tambah. Berkembang biak, makin banyak, makin banyak, makin banyak. Umur yang Allah berikan menambahkan kebaikannya. Makin panjang umur, makin bertambah kebaikannya. Makin sehat, makin bertambah kebaikannya. Bahkan diberi sakit pun, tambah lagi kebaikannya. Tidak ada apapun yang Allah berikan pada hamba yang bermentaliti istijah, melainkan ianya menambahkan kebaikan baginya. Berkah. Itu kan luar biasa itu. Sehingga walaupun mungkin hidupnya tidak panjang, tapi Masya Allah, ketika jumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan yang dia bawa, yang dia telah sediakan, sudah sangat banyak yang dan mencukupi untuk dijadikan teman, bekalan menghadap Allah. Pembela bagi dirinya. Mungkin umurnya tidak panjang. Mungkin dahulu tidak banyak cita-citanya yang Allah kabulkan. Nih, keberkatan bertambah-tambah. Bahkan mungkin, Masya Allah, ia meninggal walaupun sudah tidak punya peluang untuk beramal, ganjarannya masih berterusan. Boleh jadi. Kan ya, ia meninggalkan sumber pahala. Amalannya dahulu menjadi pelaburan. Dan ia akan terus-menerus mendapatkan pahala yang mengalir. Itu makna sholawat dari sisi Allah. Pengampunan dan keberkatannya. Walaupun ada jamaah sekalian, seperti mana yang disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, mengutip apa kata Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, Abu Al-Aliyah berkata,
Shalawatum mir rabbihim. Sholawat dari Tuhan mereka itu maksudnya ialah tana'uhu ta'ala indal malaikah. Solawat dari Tuhan mereka, Allah pada mereka orang sabar yang bergerisya itu, yakni puji-pujian Allah terhadap mereka di hadapan para malaikatnya. Masya Allah. Bahasa kita, Allah membanggakan hambanya yang punya mentaliti istijab di hadapan para malaikat yang suci. Semua malaikat ini makhluk suci. Tinggi sekali makamnya, dekat dengan Allah. Tapi orang-orang yang sabar, yang bermentalitas istijab, Allah banggakan. Seakan-akan ini untuk memudahkan pemahaman ya, seakan-akan Allah memberitahu pada malaikat, wahai malaikatku, sungguh aku bangga punya makhluk maha manusia. Walaupun mereka ini bukan macam kamu, tak pandai buat dosa, hambaku ini ada potensi untuk buat dosa, ada bakat untuk buat baik. Tapi dengan bermentaliti istijab, aku sungguh bangga. Tengok, kita dibanggakan di hadapan para malaikatnya. Ini kata Ibnu Katsir mengutip riwayat daripada Bukhari, kata Abul Aliyah. yakni manhumul ladina yubahillahu bil malaikah. Siapalah orang-orang yang Allah banggakan di hadapan malaikat ini. Manhumul ladina yufakhirullahu ta'ala bihim ahlus sama. Siapalah yang Allah banggakan di hadapan penghuni langit. Manhumul ladina yuthni alaihim wa yamduhumullahu ta'ala indal malil a'la. Siapalah yang Allah banggakan dan puji ini, beri pujian sanjung yang luar biasa ini di hadapan al-mala'ul a'la, makhluk-makhluk yang menjadi penghuni langit-langit yang tinggi. Lain tidak, yakni orang-orang yang punya istijab. Satu, mentalnya istijab. Yang keduanya yakni ahlu zikri. Kisahnya begini. Dalam hadis Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kharaja Muawiyah ala khalqatin fil masjid. Suatu hari Muawiyah bin Abi Sufyan keluar, pergi ke masjid. Faqala, lalu Muawiyah bertanya, karena di masjid itu ada beberapa orang yang duduk di dalam masjid. Di situ duduk. Muawiyah tanya, ma ajalasakum? Hai kawan, apa yang menyebabkan kamu, apa pasal kamu duduk dalam masjid ini? Duduk berkumpul dalam masjid ini buat apa ni? Menjawab pertanyaan Muawiyah, mereka kata, jalasna nadkurullah. Wahai Muawiyah, kami duduk di sini, duduk dalam ini, zikrullah. Kami zikir kepada Allah, kami tidak fikir yang lain, kami hanya ingin bermunajat, berdialog secara langsung dengan Allah, mengosongkan pikiran dan hati kita daripada selain Allah semasa kami zikir. Hukum itu. Qala Allahu ma ajlasakum. Qala Allah ma ajlakum illa dzaka. Apa? Saya tanya balik. Betul. Kamu duduk di semata-mata kerana nak zikrullah, tak ada niat lain. Qalu wallahi ma ajlasana illa dzaka. Demi Allah, kami tidak duduk di sini ramai-ramai ini kecuali zikrullah semata-mata. Tak ada tujuan, tak ada niat lain kecuali hanya zikrullah. Qala ama inni lam astakhlifkum tuhmatalakum. Yalah,
Saya tanya ini bukan karena kami tak percaya, bukan kami tuduh, bukan kami bersuudon, tak ada, sama sekali tak ada. Jangan salah faham kawan. Kami nak pastikan ini, kami nak tanya ini nak pasti. Sebenarnya bukan pasal kami tak percaya, bukan kami buat tuduhan yang melulu. Wa makana ahadun bimanzilati Rasulullah SAW aqalla anhu hadithan bini. Wa inna Rasulullah SAW kharaja ala khatim ashabihi. Karena suatu hari aku pernah mendengar Nabi SAW melihat dan mengetahui ketika Nabi masuk masjid, tiba-tiba ada sebagian sahabatnya duduk di situ. Lalu Nabi tanya, jelas aku, macam yang saya tanyakan pada kamu tadilah. Jelas aku, wahai sahabatku, pasal apa lah kau duduk dalam masjid ni, duduk kau ni untuk apa ni? Sahabat Nabi, ditanya oleh Nabi, jawab, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam wa manna bihi alaina. Ya Rasulullah, kami duduk sini ni ya Rasulullah, kami sedang zikrullah, mengingati Allah, mengingati nikmat Allah, merasakan nikmat Allah, lalu memuji Allah karena Allah telah memberi kami hidayah. Kami sedang merenung ya Rasulullah. Kami sedang ta'ammul. Kami sedang berkontemplasi. Contemplation ya. Kami sedang berkontemplasi, ya Allah. Dahulu aku ni musyrik, aku ni kafir, aku ni sesat. Jahatnya dahulu. Lalu Allah beri aku hidayah dan menerima Islam. Aku mensyukuri nikmat Allah ni. Betapa kasihnya Allah pada kami, betapa sayangnya Allah kepada kami. Lalu kami terus memujinya. Dan kami yakin pujian kami terhadap nikmat Allah besar itu belum seberapa. Saya itu kami peruntukkan masa untuk mikir itu saja. Ini kata sahabat yang ditanya oleh Nabi tadi. Allah, ma jalasakum illa hadzaka. Betul. Betul, kamu duduk di sini hanya untuk itu, tak ada niat lain. Sahabat menjawab, wallahi ma ajlasna ila dzaka. Betul Rasulullah. Demi Allah, kami duduk di sini dan masjid di kumpul ini tak ada niat kecuali itulah tujuan kami. Mengingati Allah, merenungkan, memikirkan semula nikmat Allah yang Allah beri pada kami, cari nikmat iman, nikmat Islam. Dahulu kami ini musyrik, ya Allah. Kami tak mampu nak bayangkan macam mana jika ajal kami waktu itu menjemput kami ketika kami masih syirik ke neraka. Rupanya Allah sangat sayang pada kami. Allah beri kami hidayah melalui agama Islam sebelum kami menemuinya. Itu saja ya. Dan mensyukuri, memujinya. Bahkan pujian kami sebanyak manapun terhadap nikmat Allah besar ini belum seberapa ya Rasul. Qala amma inni lam astakhlifkum tuhmatalakum ta. Nabi tanya. Aku tanya seperti ini, karena bukan aku tak percaya. Bukan aku tak tuduh kamu yang bukan-bukan. Walakinnahu atani Jibril fa'akhbarani. Tapi oleh kerana Jibril datang kepada kami. Jibril tadi menemui aku, kata Nabi. Dan Jibril memberitahu aku, Annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaikah. Jibril memberitahu padaku bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang membanggakan, menyanjung, memuji-muji kamu di hadapan para malaikatnya. Bahasa kita, Allah cukup bangga, menghargai perbuatan kamu ini. Dan Allah banggakan diri kamu semua ini di hadapan para malaikatnya. Tengok, tak mulia macam mana orang seperti ini.
Pertama, orang yang istirja dalam hidupnya. Kedua, orang yang sentiasa berada di majlis zikir. Walaupun kalimat majlis zikir ini, ulama berbeza pendapat. Ada majlis zikir, mana majlis ilmu. Macam berilmu lah, belajar ilmu. Ada yang kata begitu. Ada yang kata, majlis zikir, Nabi sebut zikir, zikir lah. Boleh jadi dia duduk sampai merenung. Itu majlis zikir itu, walaupun tidak sedang usrah. Tapi ada lah kawan-kawan kata, bila majlis zikir, mana majlis usrah. Dan itu bagi salah satu maknanya lah, bukan satu-satunya. Ya duduk. Ya mungkin kalau bulan Ramadan, ya iktikaf. Katalah. Duduk di masjid. Itu semata-mata ibadah pada Allah. Hanya mengingati nikmat Allah, betapa besarnya, sayangnya Allah pada dia, lalu memuji Allah. Itu saat itulah kita mendapat solawat daripada Allah. Solawat di sini maksudnya, nih Allah banggakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salawat. Nah, apa yang kedua, apa yang Allah berikan pada orang yang sudah bermentaliti istijab, yang sabar dalam menghadapi hidup ni? Rahmah. Ya, dalam ayat 157, warahmah. Rahmat. Rahmat ini, ya mas sekalian, kita terjemahan kasih sayang Allah kan. Rahmat mana kasih sayang Allah. Di mana kalimah rahmat, rahmatun, di dalam Al-Quran disebut sebanyak 340 kali. Masya Allah. Di dalam Al-Quran 30 juzuk ini kita akan temukan, kita akan dapati jumpa kalimah rahmat sebanyak 340 kali. Rahmat. Yang makna rahmat kita kata kasih sayang. Maksudnya yakni iradatu isolil khairi lil ghairi. Rahmah itu pengertiannya yakni keinginan, keinginan untuk memberikan kebaikan, menyampaikan kebaikan kepada yang lain. Itu makna rahmat. Jadi kalau umpamanya, saya beri rahmat, merahmati orang itu, katalah, rahmat kan kasih sayang kan. Saya merahmati dia. Maknanya, saya sentiasa punya keinginan untuk memberikan kebaikan pada orang itu. Tak ada keinginan untuk buat jahat. Dia sakit, kita coba bantu rawat dia. Dia susah, kita coba bantu meringankan kesusahannya. Dia ada masalah, kita buat. Maknanya bila kita sudah rahmat pada orang itu, kita tak sampai hati melihat dia dalam keadaan kesusahan. Sentiasa kita memberikan kesenangan. Itu makna rahmat. Nah sekarang, bila Allah yang bagi rahmat pada kita, bayangkan. Bahasa mudahnya, Allah sentiasa berkemauan, Allah sentiasa berkehendak, ingin memberikan, menyampaikan kebaikan kepada hamba tersebut. Jadi kalau gunakan bahasa kita ya, minta maaf ini bahasa kita, Allah tak sampai hati melihat orang hamba ini susah. Bila susah Allah segera dia bantu. Ada masalah segera Allah selesaikan. Ada keinginan segera Allah kabulkan. Ada musibah yang nak menimpanya Allah segera selamatkan. Masya Allah. Ada orang yang nak menzalimi, nak menjahanamkannya, sedangkan ia tidak tahu, segeralah Allah halang. Itu rahmat. Jadi rahmat bukan benda yang biasa. Itu di dunia. Di akhirat masuk surga. Gitulah. Kalau di akhirat, rahmat Allah terbesar di akhirat, masuk surga lah. Itu kemuncaknya. Di dunia pun sudah. Jadi tak senang macam mana orang yang sentiasa Allah beri rahmat. In'amun wa ifdalun wa ihsanun. Memberikan apa yang diperlukan, mencukupkan apa yang kurang, menyempurnakan apa yang tidak sempurna, membahagiakan ketika ia sedih,
kan? Memudahkan ketika ia menghadapi kesusahan dan lain sebagainya. Mengangkatnya ketika ia terjatuh dalam kehinaan, membelanya ketika ia teraniaya. Itu namanya rahmat. Dan ini jaminan Allah kepada orang yang seperti ini. Istirja. Istirja. Jadi tak pernah susah. Karena apa? Dia tahu segala-galanya milik Allah. Dia milik Allah. Mereka milik Allah. Semuanya milik Allah. Semua pemberian Allah. Dan semua akan kembali kepadanya. Sebab itu yang penting apa kata Allah. Dia tidak takut kehilangan apa-apa. Yang paling dia takuti bila ia berjauhan atau kehilangan Allah. Itu orang istirja. Tak apalah, mungkin saya kehilangan keselamatan diri. Mungkin. Nyawa aku terancam. Mungkin. Kesehatanku mungkin terjejas. Barangkali. Tak apa. Kan itu semua pemberian Allah. Selagi aku tidak kehilangan Allah. Aku tidak rela kehilangan Allah. Walaupun terpaksa aku kehilangan segala-galanya. Orang seperti ini Allah bagi rahmat. Contohnya, Ashabul Kahfi. Anak-anak muda belia yang sabar menghadapi ujian. Begitu mengucapkan la ilaha illallah, nyawanya terancam. Sejumlah pemuda ini dikendaki oleh penguasa yang zalim saat itu. Dikerahkan tentera kerajaannya untuk mencarinya, menangkapnya, hidup atau mati. Makna keselamatan diri terancam, nyawanya terancam, hidup tidak tenang. Dia mesti meninggalkan tanah air tumpah darahnya. Tak tahu kemana nak pergi. Kan begitu Ashabul Kahfi. Maka Allah bagi ilham pada mereka untuk sementara berlindunglah dalam gua itu. Tengok. Dan mereka masuk gua bukan untuk selama-lamanya. Ya untuk sementara ya mungkin mengatur siasat dulu, lepas itu apa yang nak buat esok dulu. Tapi tengok, jaminan Allah, aku bagi rahmat. Ya. Karena doa mereka ketika masuk gua, Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Mereka tidak minta apa-apa. Halo, dengar? Dengar Ustaz, dengar Ustaz. Nah, pasal dia hilang sambung. Itulah tadi tiba-tiba mungkin line problem ke apa. Okey, jadi saya ulangi. Tengok, seberapa besar jumlah, seberapa banyak jumlah rahmat dan sebab agung rahmat Allah yang Allah berikan pada Ashabul Kahfi. Tengok, karena kesabarannya. Mempertahankan berada ujian yang berat. Masuk gua, Allah tidurkan selama ratusan tahun. Tengok. Tak makan, tak minum,
sehat walafiat. Rasa takut tak ada. Keselamatan dirinya dijaga, dijamin oleh Allah. Tak ada makhluk Allah yang boleh membahayakannya. Binatang buas pun tak akan, nyamuk pun tak akan menggigitnya. Dahsyatnya pula bukan sehari dua, 300 tahun lebih. Bangun, jaga dari tidurnya, raut mukanya macam semasa ia masuk gua. Tak nampak tambah usianya. Setelah kisahnya telah diketahui oleh masyarakat pada masa ia jaga, Allah matikan. Pertanyaan tengok. Mana ada orang yang dapat limpahan rahmat sebanyak, sebesar dan sebanyak Ashabul Kahfi. Hidup di dunia, tidur daripada umur muda. Daripada umur muda tidur kerja dia. Bangun umur masing-macam itu, kemudian meninggal, di akhirat masuk surga. Coba, sebanyak mana rahmat Allah yang Allah berikan, seagung mana rahmat yang Allah berikan. Ini balasan Allah kepada hambanya yang sabar. Tak sabar macam mana? Hanya beberapa jumlah orang pemuda yang berani menyatakan, Tuhanku hanya Allah sahaja. Berbeza masalah keyakinan dengan kaumnya, dengan rajanya yang zalim. Dan waktu itu siapa yang punya keyakinan Tuhan selain yang rajanya akan dibunuh. Tapi dia tak apa, mati-mati ya. Itu contoh nyata. Jadi maksud rahmah itu tadi. Allah sentiasa berkeinginan. Allah sentiasa berkemauan. Menghendaki, hendak berikan kebaikan baik saja kepada hambanya yang dirahmati itu. Bahasa mudahnya, bahasa kita lah, bukan ini, jangan dikaitkan dengan Allah ya, untuk memudahkan pemahaman. Menurut bahasa kita, seakan Allah tak sampai hati. Tapi tak mungkin lah Allah tak sampai hati, itu kan bahasa kita kan. Untuk memudahkan pemahaman, jadi saya katakan, Allah ibaratnya tak sampai hati tengok hambanya Allah, orang ini sedih, tak apa aku. Senangkan dia. Orang ini ada masalah, tak apa aku. Orang ini takut, tak apa aku hilangkan takutnya. Tak, orang ini cemas, tak apa. Itu Ashabul Kahfi itu. Hilang rasa takut, hilang cemas, hilang tak tahu, tak tahu. Selama ratusan tahun. Bahasa mudah, hidup di dunia daripada umur muda, kerjanya hanya tidur, jaga sekejap, kemudian mati, di akhirat masuk surga tanpa hisab. Itulah kesan rahmat Allah. Jadi itu bukan kisah biasa, itu bukan kisah biasa. Jadi, dan adakah hanya Ashabul Kahfi aja rahmat? Tidak. Allah kata, tak, aku limpahkan rahmatku ini kepada semua hambaku. Hanya saja, rahmat Allah ini jamaah sekalian ada dua macam. Tolong diingat betul-betul, rahmat Allah itu ada dua macam, dua jenis. Jenis rahmat yang pertama namanya rahmatun ammah. Rahmatun ammah. Rahmat yang sifatnya umum. Umum. Semua makhluk Allah mendapatkannya, memperolehnya. Mau mukmin ke, mau kafir ke, mau hayawan ke, mau tumbuh-tumbuhan ke, mau Fir'aun ke, mau Musa ke, iblis laknatullah alaihi ke, dapat rahmat. Rahmat umum. Dan ini Allah berikan melalui sifatnya Ar-Rahman. Fir'aun dapat rahmat Allah, sehat dia, matanya boleh melihat, makanan cukup, oksigen cukup. Jantung Fir'aun sentiasa berfungsi semasa hayatnya lah. Iblis, ya ada rahmat Allah berikan. Binatang ada, orang kafir ada. Ini rahmat umum, karena memang sifat Allah Ar-Rahman. Sehingga orang yang mendapatkan rahmat Allah, rahmatun ammah,
sama. Belum menunjukkan perbezaan makomnya di sisi Allah. Yang kedua namanya rahmatun khosoh. Rahmatun khosoh. Rahmat yang khas, yang khusus. Dan ini hanya diberikan oleh Allah kepada hambanya yang dicintai saja. Atau pada hambanya yang punya hubungan harmoni dengan Allah. Rahmat yang Allah berikan pada Nabi Musa. Nabi Musa dapat rahmatun amah pun dapat. Contohnya, fisikanya sempurna. Oksigen cukup. Nabi Musa juga dapat rahmatun khosoh. Walaupun Nabi Musa pernah ketika masih tak berdaya, bayi lagi depan Fir'aun, pada saat Fir'aun menguatkuasakan undang-undang yang paling zalim, ethnic cleansing namanya. Mana-mana bayi laki dari Israel dibunuh. Fir'aun selamat. Itu rahmat Allah kepada Musa. Nabi Musa dengan kaumnya menyeberangi lautan yang terbelah. Selamat. Fir'aun mengikuti dari belakang, Nyabrilah juga, tapi gelap. Fir'aun tak dapat rahmatun khosoh. Nabi Musa dapat rahmat khosoh. Sentiasa dilindungi. Dibantu semua kerja. Jadi rahmat khusus, khos, rahmat Allah yang Allah berikan pada hambanya yang punya hubungan harmoni dengan Allah. Orang yang sabar, orang yang bermentaliti istilja, bukan sekadar mendapatkan rahmatun amah. Kalau rahmatun amah tak payah minta. Gitu. Rahmatun amah tak perlu diminta. Allah bagi percuma. Mau iman, mau tidak, percaya atau tidak, semua dapat. Oksigen, kita pernah kan mau serajin-rajin manapun orang berdoa, saya yakin tak pernah memohon pada Allah bekalan oksigen cukup. Tak ada, Allah sediakan bagi percuma. Tapi rahmatun khosoh, hanya diberikan oleh pada mereka yang punya hubungan harmoni dengan Allah. Ini yang Allah janjikan rahmat kepada orang sabar. Dan rahmatun khosoh itu rahmat diberikan oleh Allah dengan melalui sifatnya Ar-Rahim. Ar-Rahim. Jadi kalau rahmatun amah Allah berikan sifatnya Ar-Rahman, setiap makhluknya dapat tanpa meminta. Ada orang sembahyang hajat mohon pada Allah sentiasa jantungnya berfungsi. Tak ada. Ya mungkin ketika mengalami problem, jantung problem, itu mungkin baru minta. Masa sehat tak pernah minta pun. Kenapa? Tak payah, bagi percuma. Tapi rahmatun khosoh Allah berikan pada hambanya yang berusaha mendapatkannya. Kalau kita ingin mendapatkan rahmatun khosoh, perlindungan Allah, bila kita ada masalah, Allah bantu. Bila kita susah, Allah beri kesenangan. Bila kita dihina, Allah bela. Begitulah seterusnya. Rahmatun khosoh. Kita kena berusaha. Di sampai kita berusaha, pastikan hubungan kita dengan Allah harmoni. Setiap harmoni. Keharmonian hubungan hamba dengan Allah itu penting sekali. Bagaimana cara menjaga keharmonian hubungan kita dengan Allah? Itu tadi. Mudah cara dia hanya ada dua. Caranya hanya ada dua, tak banyak. Kalau kita mau sentiasa punya hubungan harmoni dengan Allah, hanya dengan dua cara sahaja. Satu, sentiasa buat apa yang disuruh dan sentiasa meninggalkan apa yang dia larang. Sudah. Allah bagi nikmat, Allah suruh kita syukur. Syukurlah. Allah bagi kita ujian, dia suruh kita sabar. Sabarlah. Allah tentukan bagi kita qada dan qadar, seburuk manapun, Allah suruh kita ridha. Kita ridha. Pasti hubungan kita dengan Allah harmoni.
Tapi kalau Allah bagi nikmat, kita tak syukur. Kita kufur nikmat. Bagi musibah, kita tak sabar. Mengeluh. Allah tentukan kodok kodarnya yang kita tak suka, kita tak puas hati. Merasa Allah menuduh Allah tak adil. Ya, macam mana nak dapat rahmatun? Khosoh. Wah, rahmat khosoh. Itu tidak terhingga nilainya. Yang rahmatun amah, saya katakan, itu Allah bagi percuma kepada semua makhluknya tanpa kecuali. Makhluk itu iman ke tidak, perasaan ke tidak, syukur ke tidak, salah. Dan itu yang Nabi sabdakan dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, baginda bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Bukan 1, 100. Jadi kalau rahmat itu dibagi-bagi menjadi 100, ada 100 jumlahnya. Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bawaim wal hawam. Lalu Allah turunkan satu rahmat dari 100 itu untuk diagih-agih dan dikongsi oleh bangsa jin, bangsa manusia, bangsa binatang, hayawan. Fabiha yata'atofun. Dengan sebab satu rahmat yang dikongsi oleh semua makhluknya di dunia ini, mereka mampu saling berlembah lembut. Wabiha yatarohamun. Dengan sebab satu rahmat, mereka mampu berkasih sayang. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan sebab satu rahmat itu, seekor binatang buas seperti mana harimau menyayangi anaknya. Allahu Akbar. Seekor burung elang yang pemangsa yang menakutkan itu sayang kepada anak-anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmah. Dan Allah simpan yang 99 rahmat itu, yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Dan Allah akan berikan yang 99 rahmat itu kepada hambanya yang layak pada hari kiamat. Jadi kalau bahasa mudah, 99 rahmat Allah yang Allah simpan untuk di akhir itu cuma rahmatun khosoh. Orang tertentu saja yang dapat. Tidak semua dapat. Di dunia dengan satu rahmat, itu rahmat amah, semua dapat. Bayangkan dengan satu rahmat pun, kita berkongsi rahmat Allah dengan binatang dan jin, dengan rimau sayang pada anaknya, elang sayang kepada anaknya, gajah tidak pijak anaknya. Allah Akbar. Ayam sanggup mempertaruhkan nyawanya jika anaknya dikacau. Itu baru satu rahmat bagaimana indahnya alam semesta. Betapa harmoninya alam semesta, kehidupan di alam semesta. Itu dengan asbab satu rahmat. Amah. Anda bayangkan. Mampu kita bayangkan macam mana indahnya, harmoninya kehidupan syurga. Di mana Allah berikan 99 rahmatnya. Nah, untuk mendapatkan rahmat yang Allah berikan di akhirat yang Allah simpan itu, kita mesti dapatkan dulu rahmat ini di dunia. Rahmat khosoh yang Allah berikan di akhirat itu, kita hendaklah telah mendapatkannya di dunia. Orang tak pernah dapat rahmat khosoh di dunia, tidak mungkin dapat rahmat khosoh di akhirat. Itulah. Tidak ada. Di akhirat orang yang di dunia, walaupun di dunia pernah dapat rahmat amah, di akhirat tak dapat rahmat apa-apa. Masuk neraka, disiksa luar biasa. Mana ada rahmat lagi itu? Rahmat amah pun tak dapat, apalagi rahmat khosoh.
Kita semua yang pasti mengharapkan 99 rahmat khosoh di akhirat. Kita mesti mendapatkannya terlebih dahulu di dunia. Kalau kita telah mendapatkan di dunia, maka peluang untuk mendapatkan rahmat khosoh di akhirat sangat cerah. Tapi kalau di dunia kita tak pernah dapatkan rahmat khosoh, hanya rahmat amah. Wal'iyadzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita tidak mungkin. Sebab itu dengan disimpankannya rahmat khosoh yang jumlahnya 99 ini, Nabi memberitahu kita dalam hadis Bukhari daripada Abu Hurairah, innallaha khalaqar rahmata yauma khalaqaha mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah telah menciptakan rahmat pada hari, pada waktu, pada ketika Allah menciptakannya sebanyak 100 rahmat. Wa amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Lalu Allah menyimpan, menahan di sisinya 99 rahmat yang lainnya. 99. Wa arsala fi khalqihi kullihim rahmatan wahidah. Dan Allah turunkan, Allah berikan kepada semua makhluknya di dunia tanpa kecuali satu rahmat saja. Allah bagi satu rahmat untuk dikongsi oleh seluruh makhluknya di alam semesta sepanjang hayatnya. Allah Akbar. Lalu Nabi kata, falau ya'lamul kafiru bikullil ladzi indahu minar rahmah lam yai'as minal jannah. Kalaulah orang kafir mengetahui, kalaulah orang kafir meyakini tiap-tiap rahmat yang ada di sisi Allah. Maksudnya, kalaulah orang kafir mengetahui dan meyakini 99 rahmat khosoh yang Allah simpan di sisinya, lam yai'as minal jannah. Niscaya orang kafir tidak akan berputus asa. Semasa hidupnya, tidak akan berputus asa. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan surga. 99 Allah tawarkan. Sebanyak manapun dosa orang kafir, sejahat manapun dosa mereka, kalau dia yakinlah Allah masih nyimpan 99 rahmat di akhirat, pasti orang kafir tidak akan putus asa untuk meraih rahmat Allah. Bahasa mudahnya, niscaya orang kafir yang paling jahat pun akan segera menghentikan kekufurannya. Bahasa orang awam, orang kafir yang paling jahat pun akan memilih pencin awal jadi orang kafir. Dosanya memang memenuhi bumi langit, tapi Allah, dosaku memang memenuhi bumi langit. Aku syirik pada Allah. Maksiat bermahal. Tak terkira. Tapi rupanya rahmat Allah 99. Kalau itu aku pencin awal lah. Tak akan putus asa. Pintu surga terbuka bagi mereka. Allah tawarkan 99 rahmat Allah di akhirat itu kepada orang yang paling banyak dosanya sekalipun. Jadi orang kafir. Saya itu jika orang kafir tahu tawaran Allah ini, pasti mereka akan pencin awal jadi orang kafir. Tak nak lama-lama jadi orang kafir. Terus jadi orang mukmin yang patuh. Begitu sekali. Karena tawaran Allah cukup menggiurkan. Orang kafir yang akan dihumban oleh Allah dalam neraka tidak akan putus asa mencari surga. Mengharapkan surga. Kalaulah dia yakin rahmat Allah sebanyak itu. Sebaliknya, lau ya'lamul mu'minu bikullil ladzi indallahi minal adab
lam ya'man minan nar. Lau ya'mumin, kalaulah orang mukmin. Kalaulah orang mukmin itu mengetahui dan meyakini seyakin-yakinnya betapa dahsyatnya, betapa bermacam-macam dan dahsyatnya siksa Allah di akhirat, niscaya tidak ada seorang mukmin yang merasa aman daripada neraka. Tidak ada orang mukmin yang merasa sudah selamat, pasti selamat di neraka. Tak ada. Kalau orang mukmin yakin, seyakin-yakinnya, bahkan boleh jadi nampak neraka. Kalaulah orang mukmin itu betul-betul yakin, bahkan macam nampak neraka, pasti dia merasa belum selamat dari neraka. Mungkin ibadah sudah banyak, ibadah sudah banyak, amal sudah banyak, bekalan sudah banyak, tapi masih merasa belum selamat bila ia meyakini azab Allah itu terlalu dahsyat. Sehingga apa? Akhirnya orang mukmin tidak akan merasa puas dengan ibadahnya, akan terus merasa kurang. Istighfarnya masih kurang banyak, taubatnya masih kurang semangat, beramalnya masih kurang rajin. Akan terus. Karena setiap kali mengingat, meyakini, nampak neraka, tak cukup. Amalku belum cukup untuk menyelamatkan aku dari neraka. Buat lagi. Si kafir pula, bila meyakini adanya rahmat surga yang dahsyat itu, dia akan tak putus asa mencari surga. Caranya memang susah. Ashabu Kahfi tidak putus asa, berat. Ya Allah, ya Tuhanku, ujiannya luar biasa, pengorbanannya tidak sedikit. Jadi begini rupanya cara Nabi memberitahu umatnya. Sehingga ada satu ucapan begini, ya, kita mungkin selalu membaca ayat yang berbunyi, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Biasa kan? Kabar gembira ya selayaknya diberikan pada orang yang beriman dan beramal soleh. Ada pada orang kafir, wa anzir, beri peringatan, beri ancaman pada orang-orang kafir itu bahwa mereka akan dihumban dalam neraka jahanam. Ya, kita selalu sering jumpai ayat seperti itu. Dan memang orang kafir oleh Allah diberikan ancaman neraka. Orang mukmin diberikan kabar gembira masuk surga. Al-Quran kata begitu. Tapi berdasarkan hadis Nabi ini, dibalik. Seakan-akan Nabi beritahu, berilah kabar gembira kepada orang kafir dan berilah peringatan yang keras kepada orang mukmin. Wah, mungkin kita bingung memahami hadis seperti ini. Macam mana orang kafir dapat kabar gembira? Orang mukmin perlu diperingatkan dengan peringatan yang keras. Maksudnya begini jamaah sekalian. Berilah kabar gembira pada orang kafir. Walaupun mereka ni kafir, dosanya banyak, syiriknya luar biasa, selagi ajal belum menjemput mereka, surga masih terbuka baginya. Paham ya? Sebanyak manapun dosa orang kafir, kejahatan orang kafir, selagi ajal belum tiba, pintu surga masih terbuka. Allah masih panggil, mari, mari. Selagi belum mati. Kalau dah mati itu lain cerita lah. Terserah pada mereka. Bila mereka menerima tawaran Allah ini, beruntunglah mereka. Bila mereka tidak menolaknya, rugi. Itu maksudnya. Sebaliknya kepada orang mukmin kena diberi peringatan selalu.
Wahai orang-orang mukmin yang banyak amalnya, selagi ajal kamu belum tiba, jaminan kamu masuk surga belum ada. Macam tu. Wahai orang mukmin, walaupun amal kamu sudah banyak, selagi aja belum tiba, jaminan masuk surga belum ada. Kalau orang mukmin ingat hadis Nabi Muhammad, oh iya ya, amal aku memang sudah banyak, ibadahku sudah banyak, tapi barangkali belum cukup karena siksa Allah sangat dahsyat. Akhirnya tambah lagi, tambah rajin, tambah rajin. Begitu maksudnya. Lainlah kalau si mukmin amal soleh tadi dan tetap mukmin dan soleh hingga matinya, itu baru jaminan surga ada. Sijil masuk surga baru diterima. Orang kafir dosanya banyak, bila hingga mati dia masih kafir, sijil tiket masuk neraka baru diterima. Tapi selagi belum mati, orang kafir sebanyak manapun dosanya, Allah masih tawarkan surga buat mereka. Kalau mereka nak, tapi kena usaha, bukan percuma. Orang mukmin selagi belum mati, tiket masuk surga belum ada. Sebab itu kena tingkatkan lagi. Itu maksud hadis Nabi ini. Tengok, rahmat Allah sangat luas, hatta orang kafir pun masih diberinya. Gitu ya. Jadi orang kafir masih diberikan harapan. Kalau mereka mau masuk ke, ada harapan. Misalnya bertaubat lah. Orang mukmin diberikan rasa khauf, rasa takut. Wahai orang mukmin, walaupun amal kamu sudah banyak, dan kamu sentiasa takut pada neraka, pada siksaku. Karena boleh jadi amalmu belum cukup banyak untuk membebaskan kamu dari neraka. Aku yang tingkatkan lagi. Itu maknanya. Baik, sekarang yang terakhir, yang ketiga, apa jaminan Allah, balasan Allah kepada hambanya yang sabar terhadap musibah atau kepada mereka yang bermentaliti istirja. Yang ketiga, wa ulaika humul muhtadun. Allahu Akbar. Wa ulaika, dan orang-orang itu, maknanya orang-orang yang sabar terhadap musibah. Sabar mana orang yang bermentaliti istirja. Telah kita pelajari. Hum, mereka, al-muhtadun, orang-orang yang mendapat petunjuk. Maksudnya apa? Mendapat petunjuk? Orang-orang yang sentiasa dibimbing oleh Allah. Ditunjukkan oleh Allah jalan mana yang mesti dilaluinya, perbuatan mana yang mesti dilakukannya, sikap apa yang mereka mesti ada. Jadi sentiasa langkahnya pasti, yang diucapkannya sentiasa betul karena dapat bimbingan Allah. Langkah tindakan yang diambil sentiasa betul karena dibimbing oleh Allah. Pendiriannya mesti betul karena sentiasa ditunjukkan oleh Allah. Kalau ada sesuatu perlu memilih, nak buat ke tak buat, nak ini ke nak itu, pilihannya sentiasa betul karena ditunjukkan oleh Allah. Itu mana muhtadun. Orang yang tidak dapat hidayah, ya boleh jadi perbuatannya sentiasa salah, langkahnya sentiasa tak betul. Ini buat ke tidak, kan bingung. Pilihannya sentiasa tak tepat. Sepatutnya pilih yang A, tapi pilih B. Sepatutnya buat, tapi tak buat. Sepatutnya tinggal, tapi... Nah, hidup ni zaman sekarang pilihan. Hidup adalah pilihan. Dan kita bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Kemana ya? Aku nak buat ke tidak ya? Aku pergi ke tidak ya? Aku nak begini atau tidak? Aku nak tolak atau aku nak terima? Aku nak...
Kalau kita tidak dibimbing oleh Allah, kita hanya mengandalkan bersandar kepada pikiran, pertimbangan diri kita, boleh jadi pilihan kita salah. Karena sebijak manapun seseorang dalam mempertimbangkan pilihannya, nak pilih mana, pasti sedikit banyak masih dipandu oleh hawa nafsu. Sebab dalam dunia ada hawa nafsu. Memang ada iman, tapi juga ada hawa nafsu. Dia memang ada kecerdasan intelektualnya, berpikir rasional, tapi dia juga ada emosionalnya. Jadi orang muhtadun, orang yang ibaratnya nak pergi ke mana saja dibimbing oleh Allah. Lalu sini ya, jangan lalu situ ya. Sekarang berhenti ya, belok kanan ya, belok kiri ya. Berdiri di sini ya, jangan di situ. Buat ini ya, dengan buat itu. Ini tinggal ya. Itu makna orang yang sentiasa dibimbing. Sebelum buat, sentiasa ada yang membimbing, yang mengarahkannya. Dan itu langsung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang itu istirja. Baik. Jamaah sekalian, menarik ayat ini untuk kita pahami lebih lanjut. Kerana balasan terakhir yang Allah janjikan yakni muhtadun. Sebelumnya balasan yang Allah janjikan yakni sholawat, yakni pengampunannya, dan rahmat. Sholawat dan rahmat. Kemudian ihtidak. Sholawat dan rahmat maknanya pengampunan dan rahmat Allah. Jamaah sekalian, di dalam Al-Quran, ini sebelum kita mereka lebih lanjut ya, kalian mutadun ya. Di dalam Al-Quran, dua nama Allah, Ghafur yang maha pengampun, dengan Rahim yang maha merahmati, yang dengan Ghafur Rahim, Ghafurur Rahim, Ghafurur Rahim, dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 49 kali. Kita ulangi. Dua nama Allah yang dirangkaikan Ghafurun dan Rahim dalam Al-Quran diulang-ulang sebanyak 49 kali. Apa maknanya ya Mas Gilan? Apa maknanya? Allah menawarkan surganya, kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan lah, ya, karena kita esok akan malam Ramadan ya, walaupun kita yalah itu pulang kepada yang berkuasa masing-masing kan, Malaysia, Brunei dan Singapura besok puasa, tapi Indonesia yang menjadi jiran kita yang mengepung apa kita hari ini start puasa. Sebelah barat kita Indonesia, sebelah timur kita pun Indonesia, mereka puasa hari ini. Tapi Brunei yang ada di tengah, di dalam Indonesia biasanya, Brunei, Singapura, Malaysia ini kan berada dalam Indonesia. Bahasanya besok apa itu ya, karena perpisahan apa penanggalan, kita ikuti saja. Ya, sebenarnya Ramadan, kenapa Allah rangkaikan Ghafurun Rahimun, pengampunan dan rahmatnya sebanyak 49 kali. Ini ada rahasianya. Saya kaitkan dengan Ramadan. Allah menutup pintu neraka. Pemberitahuan Allah pada kita lah. Ini bahasa filosofisnya, bahasa kinayahnya. Allah memberitahu kita bahawa neraka ditutup atau tertutup bagi seseorang. Dan terbuka baginya. Pintu neraka tertutup bagi tutup dan suruh pintu terbuka bagi seseorang. Diulang sebanyak 49 kali. Kenapa? Bila orang itu mendapatkan pengampunan daripada Allah atas segala dosanya, pintu neraka tertutup bagi orang itu. Bukan bagi orang lain ya.
Pintu neraka tertutup bagi orang yang sudah tidak punya dosa karena dosanya telah diampun oleh Allah. Pintu neraka tertutup. Dia tak masuk neraka, maksudnya begitulah. Dia tidak disiksa di neraka, maksudnya. Dan bila pintu neraka dah tertutup bagi seorang karena dosanya terampun, pintu surga terbuka selebar-lebarnya. Masuk surga. Kan masuk surga karena rahmat Allah. Tak hebat macam mana. Jadi kalau dengan bahasa yang ringkas, Allah akan memberitahu Allah akan menutup pintu nerakanya dan Allah akan membuka pintu surganya kepada orang yang sabar, pada orang yang bermentaliti istirja. Begitu kesimpulannya. Jadi bukan remeh pahala ini, barangnya bukan remeh. Seakan-akan, wahai hamba, kata Allah, hai hambaku, kalau kamu mau aku tutup pintu nerakaku buat kamu, dan aku bukakan semua pintu surgaku buat kamu, pastikan sepanjang hayatmu, hendaklah kamu membiasakan diri kamu, menjadikan istirja itu sebagai gaya hidup kamu. Gaya hidup kamu. Ini maksudnya. Dan Allah beritahu itu bukan sekali dua, 49 kali. Kerana yang boleh membebaskan kita dari neraka, satu saja. Orang akan dibebaskan, dimerdekakan dari neraka apabila dia pergi akhirat, dosa sudah tidak ada. Karena sudah diampun, bebas neraka. Bila dosa sudah diampunkan, tak masuk neraka. Bila tak masuk neraka, macam mana? Tinggal lagi satu tempat, namanya surga. Surga dibuka pintunya seluas-luasnya Allah. Sebagai rahmat Allah. Jadi surga itu hadiah Allah, rahmat khosoh Allah bagi mereka yang sudah bebas dari neraka. Nah, sekarang macam manalah agar kita ni sentiasa terbuka pintu pengampunan Allah buat dosa kita. Macam mana pastikan dosa kita terampun atau pintu maksiat tertutup sehingga tak punya dosa, dan memastikan rahmat Allah pintu maksiat terbuka, gitu ya. Pertanyaannya, jawabannya satu. Kita mesti mendapat hidayah daripada Allah. Nah, ini dia. Muhtadun. Kita mesti masuk kepada golongan muhtadun. Apa pengertiannya? Begini. Mari, perlahan-lahan. Ya mas sekalian, al-muhtadun atau orang-orang yang mendapat petunjuk dalam ayat inilah. Ulaika humul muhtadun. Humul ladzina tazamu at-tariqa al-muwassila atau al-musil, tariqa al-musila lil ghayah. Al-muhtadun yakni orang-orang yang sentiasa punya iltizam, keazaman yang kuat dan juga istiqomah dalam berpegang teguh kepada jalan yang mengantarkannya ke tujuan. Jalan hidup yang boleh mengantarkan kita kepada destinasi sebenar. Destinasi terakhir kita adalah surga. Dalam kehidupan ini ada bermacam-macam gaya hidup seseorang. Gaya hidup yang macam mana, jalan hidup yang macam mana yang kita pilih, jalan hidup yang boleh menyampaikan kita kepada surga. Itu tujuan. Bila kita sudah jumpa itu, dan kita berpegang teguh, susah ke senang ke siang ke malam, kita tetap begitu, apa-apa risikonya, itu mana kita termasuk muhtadun. Muhtadun. Karena al-ghayatu hiya sholawatu min rabbihim warahmah. Sebab itu pastikan yang kita melakukan di dunia ini, ucapan ke, yang kita dengar ke, perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita ke, yang dilakukan oleh kaki kita ke, yang keputusan yang diambil oleh pertimbangan kita ke,
yang dipenyakit oleh hati kita ke, pastikan semuanya menjadi asbab turunnya pengampunan Allah. Menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Jangan kita melakukan perbuatan, jangan kita membuat sikap dan pendirian yang malah menambahkan dosa. Bukan mengampunkan dosa. Yang malah menjadi penghalang rahmat Allah turun. Secara simpel dan sederhana, bagaimana agar setiap langkah kehidupan yang kita pilih ini mendatangkan pengampunan, membolehkan kita pengampunan dan mendatangkan rahmat secara mudah. Bila Allah bagi kita kesenangan. Mentaliti istijak ya. Ini mentaliti istijak. Saya tidak bicara yang luar dari itu. Orang yang bermentaliti istijak, yakni dalam hidup setiap kali dia mendapatkan nikmat, sesuatu yang dia harapkan, sama ada dia minta atau tak minta, senang bersyukur. Syukurlah nikmat Allah itu sekecil apapun. Dan pastikan kita sentiasa merasa kurang bersyukur. Orang yang sudah merasa bersyukur pasti akan berhenti bersyukur. Bahkan jarang bersyukur. Paling-paling hanya dengan ucapan syukur pada Allah. Syukur bukan ucapan. Kita telah bicara dahulu panjang lebar tentang syukur yang sebenarnya. Sekecil apapun. Itu satu. Jangankan nikmat yang besar, yang kecil pun syukur. Dan pastikan agar kita sentiasa mampu mensyukuri nikmat Allah, sekecil apapun. Caranya apa? Hendaklah kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita sentiasa merasa kurang syukur kita. Orang yang merasakan bahwa syukurnya terhadap Allah itu kurang, pasti akan terus syukur. Tapi ketika orang sudah merasa bersyukur lebih, berhenti ya. Alah, tak apa, tak syukur, tak apa. Dah puas, dah syukur. Salah. Yang kedua, pastikan jalan yang kita tempuh dalam hidup ini, setiap kali Allah beri kita ujian, musibah, bala, kita mesti sabar. Oh, semua datang dari Allah. Oh, pemberian Allah. Oh, tapi Allah. Masa dapat nikmat pun begitu. Oh, ini datang daripada Allah. Oh, ini milik Allah. Oh, suatu hari Allah akan datang musibah pun demikian juga. Oh, rupanya ini milik Allah. Allah ambil sekarang. Semua kembali pada Allah. Sabar terhadap musibah. Seberat apapun musibah. Ini mentaliti istijah. Dan yang ketiganya, berusaha sentiasa ridho terhadap qada dan qadarnya seburuk apapun. Allah telah tetapkan bagi kepada kita ketetapannya yang berat. Yang menurut kita memang tak sesuai langsung dengan harapan kita. Buruklah qada kita. Tanamkan ridho. Jangan sekali-kali merasa dianiaya oleh Allah. Merasa qada Allah tak seperti itu sepatutnya buat kita. Bila tiga itu kita jalan hidup dan kita tetap berpegang terhadap tiga keadaan tadi, itulah jalan yang betul, itulah hidayah yang meminta untuk sampai ke surga. Iya, itu namanya muhtadun. Jadi jalan hidup yang kita pilih, jalan yang mampu menghantarkan kita ke surga. Tapi ketika mana kita berubah haluan, nikmat sudah disalahgunakan, tidak disyukurinya, dia hanya merasa telah bersyukur, walhal dia tidak pernah bersyukur. Ujian dia yang Allah berikan, dia tidak pernah mampu bersabar. Kalau bersabar pun sentiasa lambat. Setelah 3 tahun baru bersabar. Ya Allah, setelah hamba-Mu berpikir, ya Allah, dapat nasihat dari orang kawan-kawan dan ini
Maka musibah yang engkau timpa padamu 3 tahun lepas, hambamu mengambil keputusan yang Allah boleh ini, hambamu akan sabar. Lambat. Sabar yang lambat tidak ada nilainya. Bila musibah kita tak sabar. Bila apa yang Allah takdirkan kita tak redha. Ya, macam mana kita dapat hidayah? Dan memang tidak mudah mensyukuri nikmat, sabar terhadap musibah, ridha terhadap qada, itu tidak mudah kecuali orang benar-benar sudah bermentaliti istirja. Karena risikonya sangat berat. Saya satu contohnya mas kalian. Bekas ahli sihir Fir'aun. Royal magician. Ahli sihir diraja. Orang kepercayaan Fir'aun. Ayam tambatan Fir'aun lah istilahnya. Setelah menerima ajaran Nabi Musa, mengakui keesaan Allah, mengakui kerasulan Nabi Musa, dia diugut oleh Fir'aun. Kalau engkau tidak tinggalkan agama barumu, beta akan bunuh kamu semua dengan cara yang menyakitkan. Kerat-kerat tangan dan kakimu bersilang. Taruhannya nyawa yang menghadapi ancaman bunuh dengan cara yang sangat menyakitkan. Bukan hanya dibakar rumahnya, bukan hanya dihalaunya dari tanah airnya, bukan hanya disekat makan minumnya, dibunuh dengan cara yang sangat-sangat keji. Itu yang dihadapi oleh bekas ahli sihir selepas mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menghadapi ujian yang sangat dahsyat. Nah, dia pilih yang mana? Kalau aku pilih keluargaku, pilih hidup senang karena Fir'aun janjikan hadiah. Kalau aku pilih hidup senang, ya aku kena tinggalkan Musa lah. Bahasa mudahnya aku murtad balik lah. Murtad balik. Kalau dia hidup senang lah. Tapi berapa lama dia hidup senang? Esok lusa, minggu depan, tahun depan mungkin mati dan terus masuk neraka. Tapi kalau aku pilih itu, kalau aku tak berani menghadapi musibah yang mengancam nyawaku, aku masuk neraka, kekal pula. Tapi kalau aku tetap memilih jalan yang benar, pegang kalimat la ilallah, meyakini Isa utusan Allah, hiraukan, abaikan, pedulikan apa kata Fir'aun, macam rela mati, apa? Aku mesti berani menghadapi ujian ini. Apalagi diriku ini milik Allah, datang dari Allah, dan nanti akan kembali pada Allah. Kalau aku tidak mati karena dibunuh Fir'aun, aku akan mati karena sebab lain. Apa takutnya? Mati memang sakit, iya. Apalagi di kerat-kerat tangan. Tapi sakitnya kematian karena di kerat-kerat tangan ini mungkin hanya beberapa jam. Bila mati, kemudian akhirat masuk surga. Dosaku diampun, rahmat Allah melimpah-limpah. Tengok. Bekas ahli sihir dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, ya mas sekalian. Nak pilih hidup senang, ajalnya agak lambat, tapi kena kurbankan la ilaha illallah, kebenaran yang dipeganginya, tak sabar menghadapi ujian, atau memilih imannya, sabar tetap dengan pilihan yang kukuhnya, tapi kehilangan segala-galanya termasuk dirinya akan dikerat-kerat, dan dia sobirin. Tak apalah, aku sabar. Aku tetap yakin bahwa diriku segalanya milik Allah, dan suatu hari akan kembali pada Allah. Aku rela kehilangan nyawaku, kehilangan diriku, kehilangan kesehatan, kehilangan keluargaku. Kan itu milik Allah. Kembali pada Allah. Tapi aku tidak rela kehilangan Allah. Untuk menyelamatkan, untuk memberikan bahwa aku lebih cintakan Allah daripada mencintai diriku sendiri, karena itu bukan milik aku, milik Allah, aku korbankan itu. Ini contoh muhtadun. Jadi muhtadun orang yang sentiasa berpegang teguh kepada jalan hidup, pilihan yang membolehkan ia
sampai pada destinasi yang sebenar. Destinasi sebenar itu surga. Tapi kalau kita memilih pendirian, memilih jalan yang tidak membolehkan kita masuk ke surga, itu bukan muhtadun namanya. Itu makna muhtadun di sini. Dan orang ini pasti akan dapat pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu lagi, ujiannya bukan ringan, musibahnya. Jadi kalau musibah yang remeh-temeh itu senanglah. Kita disuruh milih, nih saya nak ini. Cik, Tuan, saya datang ni minta tolong sama Tuan lah. Nah, tapi Tuan, kalau Tuan boleh tolong saya pun bolehlah tolong Tuan. Jadi saya akan bagi Tuan lah berapa Tuan yang nak. Tapi tolong sarannya, tolong luluskan pengantian. Karena kami perlu tanda tangan Tuan. Okey, saya berikan. Dan kalau Tuan boleh luluskan pada saya ini, saya akan bagilah. Ya Rasulullah lah. Ya Tuhan, 50,000 uangnya. 50,000. Orang ni kata, 50,000? Apa maknanya 5,000 bagi saya? Kos yang saya perlu keluarkan untuk memelihara kucingku. Beli kucingku di rumah. Dan itu pun 1 bulan sudah 20,000. Mana 50 cukup? Alah, kecil. Bagi 50,000 tu, kacang. Memang kalau waktu kita memilih untuk tidak menerima rasuah, senang. Kan tawar rasuah itu ujian. Ya. Dan kita tetap menahan diri daripada nafsu kita. Senang karena tawarannya tak berat sangat. Hanya 50,000, sedangkan kita kata punya 50 juta. Orang punya 50 juta, diberi tawaran rasuah 50,000. Kecil, tak nak. Tapi cuba kalau kita yang ada kuasa ni katalah sedang melalui masalah keuangan rumah tangga. Bukan sekadar tak cukup, dililit di hutang. Tiba-tiba ada orang nak rasuah. Salahnya kita mau bagi signature kita. Ditahan ni. Saya ada masalah keuangan ni. Saya punya hutang kepada dia 20,000. Ke dia 20,000. 20 yang kali itu hari itu 15. Saya punya hutang 65,000 lah. Tak larat sana. Macam mana aku nak bayar? Itu belum lagi nak makan minum. Tiba-tiba ada orang nak bagi rasuah 100,000. 100,000 banyak. Boleh bayar hutang, boleh sini. Nak memilih untuk menolak pasti berat. Kalau aku tolak, nampaknya aku terus susah kena hutang lah. Tapi kalau aku terima. Jadi ujian ni zaman sekarang, kadang rasa berat, kadang rasa ringan. Bahkan kita tak anggap sebagai ujian. Minta maaf. Selagi minta maaf. Sekadar contoh lah. Orang Islam seperti kita yang memang langsung, jangankan makan, menyentuh pun tak pernah makan daging babi umpamanya. Tak pernah. Walaupun seorang diri di bilik, di tempat, di situ ada daging babi, mungkin masak paling sedap, pasti kewujudan daging babi depan kita yang dimasak luar biasa, yang konon orang lain makan sedap, tak teringin langsung kita. Bagi kita itu bukan ujian, karena tak mencabar iman kita. Apa pasal? Lah kita memang dah tak suka. Jadi, ada daging babi yang dianggap sedap oleh yang lain. Tapi coba, kalau depan kita ada makanan yang haram, tapi makan haram itu yakni kita sukai. Allahu Akbar. Ditambah pula tak ada kawan nampak. Ini sebenarnya tak boleh nih. Ini arak ni tak boleh aku minum nih. Haram aku tahu haram, dayanya ada. Orang lain minum, tapi aku tengok tak ada orang kenal aku, minum aja lah. Berat nak menembus ini. Sabar menghadapi ujian ini tidak mudah. Apalagi ujian itu rupanya sesuatu yang disukai oleh diri kita. Benda yang dilarang selari dengan kemauan kita. Benda yang ditegah selari dengan iman kita. Mudah. Coba kalau nih,
Yang dilarang selari dengan keinginan kita. Beratnya luar biasa. Contoh tadi lah. Tapi ingat, minta dia, iya ya. Aku ni milik Allah, tanganku milik Allah, mulut milik Allah, semua milik Allah. Nanti akan kembali pada Allah dan akan ditanya. Kalau aku ditanya nanti macam mana ya? Boleh tak boleh aku jawab? Nah itu yang perlu dipikirkan. Jadi kita tetap berpegang kepada pendirian yang asal, yang boleh menyatakan kita jalan yang kita pergi, jalan yang boleh mengantar kita kepada surga. Bila sekali pegang, tok pegang. Itu namanya muhtadun. Tapi kalau hanya sekali-sekala pilih bergantung keadaan dan tempat, ada kalanya longgar pegangannya, ada kalanya, itu belum muhtadun tu. Belum muhtadun. Jadi belumlah mendapatkan janji Allah 157 surah Al-Baqarah ini. Ya. Ini jamaah sekalian. Mudah-mudahanlah apa yang kita pelajari selama ini 3 ayat, walaupun hanya 3 ayat, karena kita sifatnya tadabbur, ya. Al-Baqarah 155, 156, 157. Saya berikan tajuk Asrul Istirja. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada saya menyampaikan, dan saya mampu, mudah-mudahan Allah beri kemampuan pada saya khasnya untuk mampu mengamalkannya, karena masing-masing kita pasti diketahui dia adalah seorang diri, nafsi, tak ada kawan yang dapat menolong, tak ada kawan menolong. Jadi kita pikir macam mana nanti bila saya kata ditanya oleh Allah dan tak ada kawan yang menolong, dan masa itu sangat dekat dengan kita. Yang beberapa tahun kemudian kan, mana bergantung pada baki umur kita lah. Kepada baki umur kita. Kalau 1 bulan lagi lah. Kalau 1 tahun lagi, bukan lama lagi. Dan itu perpanjangan perjalanan sangat panjang. Itu yang perlu kita renungkan. Pertama, pilihan benar di tangan kita. Tapi ingat, pilihan yang ada pertanggungjawaban. Jangan kita milih yang salah, tapi nanti tak mau diminta pertanggungjawaban. Tak boleh. Melanggar Allah, tapi nanti tak mau menerima siksanya. Mana mungkin. Tidak mau beramal soleh, tapi inginkan pahala yang banyak. Yang mana mungkin. Kita kena begitu. Allah ni maha adil. Maha adil. So, itu saja. Mudah diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita lain kali akan tukar tajuk lagi. Jadi saya cukup saja. Walaupun sebetulnya penjelasannya sekali ya, kalau kita tadabbur itu isinya sangat panjang uraiannya. Apalagi kalau kita merujuk banyak reference, banyak rujukan yang kita rujuk memang sangat luas. Tapi ya tak mungkinlah kita memperdalam ini sampai banyak rujukan kita sampai semuanya, nanti tak akan tukar-tukar ilmu yang lain ya. Itu saja. Jadi mungkin lebih kurang mohon dimaafkan. Ada kurangnya, Allah ampunkan segala dosa kita, dan minta maaf ya. Tolong disimpan dulu pertanyaannya, karena saya dah pergi satu tempat, jadi mungkin kalau ada pertanyaan disimpan dahulu. Jadi saya ucapkanlah selamat menjalani ibadah Ramadan mulai dari esok. InsyaAllah Allah SWT memberkati usaha kita, menerima ibadah kita yang selama Ramadan. Mari kita manfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Itu saja untuk hari ini. Allah, kita akan jumpa pada kesempatan yang lain. Kurang lebih dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Wal-'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.